Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki sebuah mesin propel ya. Biasanya mesin ini digunakan untuk para tukang-tukang kayu ya. Oke, mesin ini kerusakannya adalah nyetrum ya pada bodi ini. Saat digunakan untuk mempropel seperti ini nyetrum ya, kata user atau pemiliknya ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video tutorial ini, alangkah lebih baiknya silakan sempatkan diri untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru atau terupdate dari Syarifah Elektronik. Terima kasih. Baik, sekarang akan saya coba ya melihat bagian-bagian mesin ini ya. Nah, akan saya cek. Di sini kok ada kabel 2 ya. Kabel 2 sementara kabel ini sudah ada 2 ya. Oke, saya cek. Sekarang saya coba kopas ya tali plastiknya ini ya, melihat sebenarnya apa yang terjadi ya, sehingga mesin ini menjadi nyetrum ya saat digunakan. Sepertinya kabel ini memang kabel tambahan ya, yang ditambahkan oleh seseorang ya, bisa teknisi, bisa juga pemilik mesin ini sendiri ya. Namun cara ini kurang aman ya teman-teman ya, bahkan membahayakan ya, karena memang tidak sesuai dengan standar pabriknya ya. Ya, kemungkinan ini terjadi dikasih kabel mungkin karena kabel yang bawaan pabrik ini mati sebelah ya, kemudian diganti dengan kabel sambungan seperti ini yang kecil ini ya. Oke, saya kupas semua ya kabel-kabel sambungannya ini. Kalau dari pabrik ya, ini ternyata kabel yang satu ini ya, ternyata memang kabel sambungan ya. Berarti salah satu kabel ini yang bagian kanan ini putus ya, kemudian disambung menggunakan kabel dari luar ya. Ya, cara ini sangat berbahaya teman-teman ya, kurang baik ya. Kita ambil saja ya, kita ganti dengan kabel yang baru ya. Berarti kemungkinan memang kabelnya ini mengalami lecet ya pada bagian dalam ini ya, lecet sehingga mengenai pada bodi, dan akhirnya saat dipegang mesinnya menjadi nyetrum ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bongkar ya. Untuk membongkarnya kita harus melepaskan baut, 2 baut ini ya, 1 dan 2 ini ya. Namun terlebih dahulu kita lepaskan dari sini ya, seperti ini. Kita putar arah kiri, kita tarik. Oke, kemudian yang satunya lagi kita lepaskan.
Oke, sudah kita lepaskan ya dua bautnya. Sekarang kita lepaskan baut arangnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita tarik ya. Setelah kita lepaskan kedua bautnya, kita tarik ke sisi kanan dan sisi kiri ya. Dan untuk menariknya ini kita harus melepaskan kunci bagian ini ya, karena nandok ini teman-teman ya, jadi lepaskan ya. Pada bagian ini tuh nandok ya teman-teman ya. Coba kita ulang ya. Nah, nandok ya. Jadi kita harus melepaskan mor pada bagian ini ya, pada bagian bawah ini. Oke, kita lepaskan dengan jari saja ya teman-teman ya, karena tidak terlalu berat ini ya. Ini ya pengaturan apa ya, simetris saja saat melakukan pemprofilan ya. Jadi tidak diatur terlalu kencang ya. Dan kita tarik ya seperti ini ya, baru kita tarik kembali ya. Oke, masih ada satu lagi ya, yang di dalamnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita tarik keluar seperti ini teman-teman, bagian dalamnya ya. Oke, kita cari penyebabnya ya. Kenapa ini kok bisa nyetrum? Ternyata ada yang salah pada penempatan kabel ya. Kabel ini tuh harusnya di bagian yang ini ya, kenapa kok ditaruh di bagian bodi ya, memang nyetrum ya teman-teman ya. Kabel yang ini ya, yang modifan ya, taruh di bodi, dengan yang kabel ini mengarah ke listrik AC ya, min atau plus ini ya. Ya memang nyetrum ya. Padahal seharusnya yang bodi ini dikasih kabel yang kuning ya, seperti ini ya, ground ya atau arde ini untuk mengarah ke sini ya. Jadi ada yang salah dalam penempatannya. Oke, kita lepaskan ya kabelnya. Ini tidak seharusnya di sini penempatannya ya. Bisa keluar ya.
Ini yang langsung kabel biru ini yang langsung menuju ke kumparan ya, atau ke lilitan angker ini ya, kabel yang biru. Kemudian kabel yang coklat ini melewati saklar ya. Kabel yang coklat ini melewati saklar ya. Biru ini langsung ke kumparan. Yang kumparan kabel ke satu melewati saklar ya. Jadi kita harus melepaskan ini di sini ya, ada ring ini ya, ring ini berada di depan ini ya, di depan ring ini ya. Oke, taruh di dalam sana ya. Oke, kita lepaskan saklarnya yang terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak melepas saklar kita tidak bisa memasang kabelnya ini. Oke, saklarnya saklar, sekarang kita tekan ke dalam ya. Kita tarik dari sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, cara melepaskan saklarnya ya. Kemudian kita ambil ya, kita ambil kabelnya. Jadi penempatan kabel ini salah ya sebenarnya, makanya dia nyetrum ya teman-teman ya. Kabel saklar ditaruh di kabel bodi juga. Nah, kalau nyolokin listriknya dibalik-balik kan bisa nyetrum ya. Yang nyetrum kalau listriknya dibalik pas mengenai ground dan nyetrum. Kalau pas dibalik lagi yang sambungan ini saklar mengenai plusnya kan nyetrum ya. Jadi cara seperti itu memang salah ya teman-teman ya. Oke, kita cek kabelnya ya. Baik, sekarang saya menyiapkan multimeter analog ya. Sekarang saya tes dulu kabelnya. Bagian mana yang putus ya. Saya tes starter saya ya, nyala ya. Sekarang saya tes kabel AC nya ya. Oke, biru nyala ya, normal kabelnya. Yang coklat ini yang macet ya, yang harde atau ground harde ya, normal ya. Berarti yang bermasalah ini kabel yang main ya. Oke, kita ganti kabelnya ya. Baik teman-teman, sekarang saya sudah menyiapkan kabel yang baru ya. Sekarang saya tes dulu ya terlebih dahulu, apakah normal atau tidak ya.
Oke, normal yang satunya lagi normal arde. Oke, normal ya. Kalau sudah yakin normal baru kita pasangkan ya. Oke, kita potong bagian yang ini ya. Oke, sekarang kita kupas ya. Kita kupas kembali ya. Oke. Sekarang kita cari ardenya ya, yang jurusan ke arde ya. Kayaknya yang hijau ini ya teman-teman ya. Oke, bener yang hijau ya, hijau kuning ya, yang ardenya ya. Jadi yang coklat dan biru adalah ini, dan ini ya bagian colokan ya. Oke. Sekarang untuk yang kabel biru kita pasangkan di sini ya. Kabel yang biru ya. Di skakel ya. Yang biru kita pasangkan di skakel. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan
kita kencangkan. Oke, kemudian kabel yang coklat ini kita pasangkan di ini ya, di yang langsung mengarah ke kumparan ya. Namun sebelumnya kita masukkan lem bakar dulu ya, atau sulasi bakar maksud saya. Kita masukkan. Ini sebagai isolasi ya, berguna sebagai isolasi atau isolator supaya tidak konslet ya. Oke, kita masukkan lem bakarnya. Lalu kemudian kita bakar dengan korek api ya, lemnya ya, atau isolasi bakarnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Biar merekat ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita masukkan kembali saklarnya ya. Kita dorong ya. Kita bantu dorong menggunakan tray ya. Dan kita pasang ringnya, kemudian murnya ya. Kita kencangkan, kita putar searah jarum jam ya. Oke, kita bantu menggunakan tang ya, biar lebih kencang lagi.
Oke, seperti ini teman ya. Kemudian yang untuk kabel yang ini, yang kuning, baru kita pasangkan ke arde ya. Kalau arde yaitu kabel yang ini ya. Ini baru pemasangan yang benar ya. Kabel yang kuning dan hijau ini baru ke arde ya. Arde atau bodi dari mesin ini. Oke, kita bautkan kabel ardenya. Oke, seperti ini teman ya, cara menggantinya. Kita pasangkan kembali. Kemudian kita tutup lagi ya. Jangan lupa ringnya ini dikembalikan ya, kita pasangkan di sini. Lalu kita tutup kembali seperti ini ya. Ini untuk pengaturan seperti ini ya harusnya ya. Oke, kita kasihkan bautnya ya, kita kencangkan. Yang satunya lagi. Kita kencangkan lagi. Kita yang satu kita kencangkan juga. Kita kencangkan lagi ya, biar makin kencang ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan besi ya, yang runcing ini ya, yang kecil di bawah ya, yang kecil. Kemudian kita pasangkan murnya ya. Kita putar searah jarum jam ya, ke kanan. Oke, sekarang baru kita tes ya.
Kita tes saklarnya ya. Kita tes apakah masih nyetrum ataukah tidak ya. Tidak ada nyetrum ya teman ya. Oke, masuk ya saklarnya, bisa normal ya. Oke, saya on kan, gerak, saya matikan, nutup ya. Tidak nyetrum ya teman-teman ya, tidak ada pergerakan om. Oke, sekarang kita coba ya. Untuk groundnya ya, kita coba nyalakan ya, bisa teman-teman lihat ya, saya pegang ya. Saya on kan dulu. Dan tidak nyetrum teman-teman ya. Demikian teman-teman cara memperbaiki mesin profil yang nyetrum. Semoga tutorial dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada tutur kata, tutur sapa, dan tutur bahasa, ada hal yang tidak berkenan pada hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.